bahkan mungkin bisa ribuan rental yang di Malang yang ikut. Soalnya ini nggak mencakup cuma rental sound saja, ada dari pihak kesenian, dari mungkin perias, penyanyi, mungkin ada yang dari jaranan, ya kesenian. Saat ini kita berkumpul di salah satu tempat bersama anggota SMP untuk membicarakan masalah aksi damai, rental sound, dan kesenian. Berikut wawancaranya. Mengapa Sound Malang terkesan terlambat untuk melakukan demo daripada kota lain? Yang pertama, karena di Malang ini sebagai basis sound system di Indonesia, kita dari pihak SMP ini juga harus melakukan suatu perencanaan yang matang dulu sebelum melakukan aksi damai tersebut. Kalau mungkin di daerah lain ada sekitar 50 sampai 100, mungkin di Kota Malang ini bisa jadi 500 sampai 1000 rental sound system yang ada di Kota Malang. Makanya sebelum kita melakukan aksi damai tersebut, kita harus melakukan banyak persiapan dulu. Mungkin itu jawaban dari kami dari pengurus SMP. Persiapan apa yang sudah dilakukan? Terus ada informasi tentang MSB. Sebenarnya MSB itu apa? SMP. Ya, SMP. Sebenarnya kalau SMP itu awalnya itu kita grup battle awalnya. Cuman sekarang berkembang menjadi suatu grup yaitu Sound Malang Bersatu. Ini anggotanya lebih dari 500 anggota rental se-Malang Raya. Jadi bukan dari kabupaten saja, anggotanya sudah se-Malang Raya. Terus untuk kegiatan lain, mungkin SMP ini walaupun setelah aksi damai, mungkin kita akan terus masih tetap eksis lah, dalam artian grup ini bukan hanya sekedar untuk aksi damai saja, tapi untuk seterusnya, mungkin seperti itu. Apa harapan panjenengan dari kegiatan ini? Harapan dari kegiatan SMP ini ya, yang pertama kita mempererat tali silaturahmi antar rental sound se-Malang Raya. Yang kedua, terkadang sound itu satu sama lain tidak mengenal. Kalau di Malang itu kan terkenal dengan battle dan lain-lain. Kalau di Malang mungkin seperti itu pada waktu karnaval itu mungkin kita satu sama lain antar sound ini tidak mengenal. Mungkin dengan adanya suatu wadah namanya SMP ini, satu Malang Raya sudah tergabung di sini, mungkin sekarang sudah saling mengenal. Mungkin seperti itu. Sampai saat ini berapa sound yang bakal ikut dalam demo bersama SMP dan kendaraannya? Ini pendataan sudah mulai awal sampai sekarang, kemungkinan nggak saya sebutkan detailnya, tapi sekitar 500 ke atas itu sudah pasti yang ikut aksi damai tersebut, itu pasti. SMP apakah bergabung dengan MSC untuk demo sound? Pasti SMP dan MSC itu pasti nanti hari atau dan lain-lain pasti tergabung, karena SMP dan MSC ini sebenarnya sama, cuman hanya berbeda nama saja. Istilahnya kalau SMP ini kebanyakan kita dari anggota Malang Selatan dan Kabupaten lah, istilahnya seperti itu, Kabupaten Malang. Kalau MSC itu kebanyakan dari Kota Malang, dan jobnya mungkin kebanyakan kalau SMP ini senang dengan battle, senang dengan karnaval, teropnya mungkin hanya sekian persen. Kalau MSC mungkin teropnya yang lebih banyak, terus job di gedung lebih banyak, karnavalnya lebih sedikit, mungkin seperti itu. Sama intinya kalau SMP dan MSC ini
pada waktu melakukan aksi damai kita sudah sepakat kita harus pada hari yang sama dan jam yang sama. Aksi damai nanti apa semua son hajatan, balap, dan event besar kalau bukan anggota SMP apa bisa ikut aksi damai? Boleh, walaupun yang nggak tergabung di SMP atau MSC. Kalau MSC saya belum tahu. Kalau di SMP walaupun nggak tergabung boleh ikut, asalkan itu tadi bisa mentaati peraturan yang kita buat di SMP itu tadi. Mungkin seperti itu. Asalkan bisa mentaati peraturan yang kita buat di SMP. Tujuan aksi damai son untuk apa saja? Kalau tujuan aksi damai son ini yang pertama ya kita kan sudah hampir 6 bulan kita nggak pernah kerja, istilahnya kita dilarang lah untuk bekerja. Ya tujuannya yang pertama agar kita bisa bekerja kembali di era new normal ini. Kan sekarang kalau di Kabupaten Malang ini intinya kan sekarang percepatan ekonomi lah. Kenapa kita kok sekarang itu kok nggak boleh? Padahal misinya di Kabupaten Malang sekarang kan percepatan ekonomi. Harusnya kita malah boleh melakukan kegiatan lagi, maksudnya bekerja lagi seperti semula. Nah, kita boleh diterop, boleh di hajatan, di gedung dan karnaval mungkin harusnya boleh. Soalnya ini sekarang ini di era bukan new normal sebenarnya. Percepatan ekonomi itu tadi. Mungkin seperti itu. Kapan dilaksanakan acara aksi damai tersebut dan waktunya dan tempatnya itu di mana? Kalau waktu ini masih rahasia. Kalau apa tadi Mas? Tempat. Kalau tempatnya nanti kita mungkin di daerah Kepanjen lah. Tempatnya di daerah Kepanjen, mungkin nanti bisa di gedung Bupati, bisa di gedung DPRD. Kita masih belum memastikan, yang tempat dan tanggal masih belum memastikan, cuman persiapan kita sudah 80%, sudah hampir siap. Jadi kemungkinan kalau nanti kita nggak ditanggapi, kita sudah meluncurkan surat ke gedung DPRD, kita mau mengajukan hearing di sana. Kalau misalkan tidak ada jawaban atau kita tidak ada agenda, deadline kita hanya sampai minggu depan, karena anggota kita ini yang di bawah sudah merasa kelaparan lah, istilahnya seperti 6 bulan nggak kerja dan lain-lain. Kalau kami dari pengurus, kalau anggota seperti itu ya kita harus turun tangan, intinya seperti itu. Apakah ada peraturan untuk peserta aksi damai mengenai banyaknya son yang dibawa dan kendaraannya? Pasti kalau masalah son dan kendaraan pasti ada. Nanti mungkin kemungkinan nanti peraturan nanti maksimal truk, tapi itu pun dibatasi harus di dalam bak dan lain-lain, itu pasti ada aturannya. Soalnya kita juga namanya saja aksi damai ya harus taat peraturan, intinya seperti itu. Jangan sampai nanti kita aksi damai tapi nggak mentaati peraturan. Maksudnya mentaati peraturan, sekarang COVID harus ada cuci tangan, harus jaga jarak, harus pakai masker, itu harus ada. Jadi jangan sampai meninggalkan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Intinya seperti itu. Aksi damai apa dibagi beberapa wilayah atau satu lokasi? Jadi nanti aksi damainya kalau di kabupaten intinya kita fokus di satu tempat. Tapi kita koordinasi wilayah itu ada 4 nanti, utara, barat, timur, dan selatan. Karena jumlah kita itu ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan rental yang di Malang yang ikut. Soalnya ini nggak mencakup cuma rental sound saja, ada dari pihak kesenian, dari mungkin perias, penyanyi, mungkin ada yang dari jalanan, dari kesenian lain lah yang mencakup, maksudnya bukan sound saja. Ini seperti itu. Aksi damai ini kan
bakal mengganggu lalu lintas. Apa yang dilakukan pengurus SMP? Mungkin sebelum melakukan aksi pasti kita akan melakukan koordinasi dulu dengan pihak terkait, mungkin dalam artian nanti pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Demikian wawancara eksklusif bersama anggota SMP. Semoga acara berjalan dengan lancar.